Tapi 2014 Mr. Q sudah dukung Jokowi ya? Sudah. Yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa Pak Jokowi ketika dia belusukan tuh dia dapat energi, Bang. Nah orang kan kalau orang yang nggak suka ketemu dengan orang, dengan masyarakat, mungkin capek itu jadi beban. Ya. Atau pengkritik Pak Jokowi berkaitan dengan infrastruktur ini mungkin mereka sehari-hari hanya dari rumah ke tempat bermain. Iya. Atau bukan pelaku ekonomi sehingga tidak punya perspektif ekonomi. Iya. Jadi kan tergantung, kita kan semuanya kan tergantung perspektif, Bang. Kalau pakai kacamata ekonomi ya semua udah jelas. Dari dulu salah satu problem Indonesia itu yang dikritik adalah ya indeks logistiknya atau infrastrukturnya kan lemah sekali. Padahal semua ekonom ya jelas-jelas mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi syaratnya adalah infrastruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Dimanapun berada. Karena kalau YouTube udah menjelaskan kepada kita tuh beberapa negara penonton. Ya. Tapi selalu yang keluar yang utama itu Malaysia sama Amerika. USA. Makanya banyak komentar mereka, Mister. Apa kabar Mas Yuku? Alhamdulillah tadi habis makan pisang goreng yang enak sekali di kafenya, Bang. Gak terasa kita udah 2 minggu kali gak ketemu ya. Terakhir sama Jeffrey kan di sini. Iya, tapi nggak jadi tapping ya, karena selisih jam. Iya, jadi. Akhirnya sama Pariam. Benar. Gak apa-apa, Bang. Itu perjumpaan yang tertunda. Perjumpaan yang tertunda. Iya. Jadi semuanya ada hikmah. Iya, perjumpaan yang tertunda biasanya berujung pada rindu. Makanya saya langsung kemarin tuh Mr. Q ini udah lama gak ada ini, gak datang. Gimana ceritanya kan? Makasih Bang udah diundang, Bang. Kemana aja selama ini? Ya macam-macam, Bang. Macam-macam kegiatannya. Gitu ya. Ada survei pilkada juga, ya kan. Tapi di beberapa media saya lihat tetap hadir ya. Tetap hadir. Iya, Bang. Teman-teman semua kan ini. Iya. Kalau nggak hadir gimana teman-teman semua? Ya saya tuh kalau udah Mr. Q 2 minggu gak kesini langsung komen-komen itu kan. Padahal kan videonya orang lain. Kapan dong Mr. Q nih kapan? Rame kalau Mr. Q nih kan. Iya, Bang. Ya Mr. Q ini sebenarnya kita mau bicara yang ringan-ringan. Karena kalau udah yang berat-berat udah berlalu nih. Yang berat itu apa, Bang? Inisial A. Kita bicara Pilgub. Iya. Anies misalnya kan, Anies, Pilgub, persoalan PDIP, Kim misalnya itu kan udah selesai. Kita kan harus refresh lagi nih, masuk kepada hal-hal yang memang baru lah, yang kira-kira orang bisa berpikir lebih positif kan gitu. Nah Mr. Q ini kan soal kedekatan sama Pak Jokowi saya kan nggak tahu sejauh mana kan gitu. Tetapi kalau kita lihat hampir seluruh video-video Mr. Q, kalau membicarakan tentang Pak Jokowi, itu rasanya dekat sekali hubungannya. Dekat sekali hubungannya. Apa indikatornya bahwa dekat, Bang? Ya artinya salah satu indikator yang masih hangat ya. Habis ngomong di sini persoalan Pak Jokowi mau jadi cocok jadi ketua umum Golkar, tiba-tiba Mr. Q sama Pak Jokowi sama-sama jalan ke Kalimantan Utara. Sulawesi Tenggara. Enggak dong, Tenggara ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, bukan Kalimantan ya? Bukan. Banyak peristiwa-peristiwa lain lah yang menurut saya hubungannya sangat akrab gitu kan. Ya orang tuh kalau akrab itu kan pasti banyak mengetahui tentang
apakah isi hati, kok kita nggak boleh ngomong isi kantong. Paling tidak isi pikiran dan hati lah, ya kan? Yang Mr. Q lebih banyak tahu nih tentang Pak Jokowi. Tetapi kan kita bicara yang ringan-ringan lah ini Mr. Q ya. Nah, bagaimana Mr. Q melihat sosoknya Pak Jokowi ini seperti apa sih dalam pandangan Mr. Q? Mungkin begini Bang ya, ini ada pengamatan pribadi, ada bacaan literatur ya. Saya S1-nya psikologi, S2, S3 politik ya. Dan persona in politics itu memang salah satu topik yang menarik lah. Jadi presiden-presiden Amerika misalnya atau biografi pemimpin itu sesuatu yang menarik untuk dibaca, diketahui, dipelajari dan jadi pelajaran ya untuk pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, kalau Pak Jokowi saya mungkin kenalnya seperti kebanyakan orang awalnya itu lewat media. Jadi seingat saya Pak Jokowi itu pertama kali muncul itu di majalah ya, mungkin majalah Tempo. Yang saya ingat sih majalah Tempo, dia salah satu kepala daerah yang berprestasi dan ditulis oleh majalah Tempo. Muncul juga di beberapa media yang lain. Nah, yang kedua saya kira yang soal dia muncul di Tempo itu karena yang paling diingat orang ya, dan sehingga saya ditulis adalah bagaimana dia selain menata kota Solo, dia juga melakukan relokasi pedagang di satu pasar ke pasar yang baru gitu ya, dengan cara yang sangat manusiawi ya, dan komunikasi yang sangat halus. Dia ketemu makan siang berkali-kali dan itu rupanya cara komunikasi yang ampuh pada para pedagang ini sehingga mereka pindah ke tempat yang baru dengan lancar. Itu satu. Yang kedua, mungkin berita-berita mengenai prestasi-prestasi Pak Jokowi di media massa, dan mungkin yang paling momentumnya itu adalah ketika Pilkada Jakarta tahun 2012. Jadi pada waktu itu seingat saya diminta, ada survei lah pokoknya Jakarta gitu, yang waktu itu PDI Perjuangan mau memilih calon gubernur di Jakarta, dan waktu itu saya presentasi di surveinya, yang muncul itu ada Fauzi Bowo, lalu kemudian Tantowi Yahya, lalu kemudian Pak Jokowi nomor 3 rasanya pada waktu itu. Nah, saya menangkap kesan bahwa PDI Perjuangan akan ke Fauzi Bowo. Bahkan Pak Taufik Kemas itu sudah memasangkan Fauzi Bowo dengan Ketua PDI Jakarta pada Jakarta ya, Adang Ruhyatna, Pak Adang Ruhyatna, Mayor Jenderal Adang Ruhyatna. Tetapi nggak jadi. Dugaan saya kalau nggak salah waktu itu Pak Fauzi Bowo-nya keburu ke Partai Demokrat. Karena mungkin rekomendasi di PDI Perjuangan agak lama. Memang dulu rekomendasi PDI Perjuangan itu lama terus. Belakangan aja baru agak termasuk Ahok juga belakangan. Iya, betul. Dulu polanya PDI Perjuangan itu selalu agak lambat atau terakhir lah dalam mengambil. Kecuali deklarasi Ganjar ya. Iya, itu kan saya bilang cerita dulu ya, kecuali belakangan kan ada pola-pola yang agak beda. Nah, begitu Fauzi Bowo dicalonkan maju lewat Partai Demokrat, akhirnya kan batal. Dan pada waktu itu diputuskan adalah Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi maju pilkada di Jakarta kan dengan gayanya yang khas waktu itu, baju kotak-kotak itu. Kemudian belusukan, datang ke masyarakat, dan akhirnya singkat cerita menang. Wakilnya Ahok ya waktu itu. Wakilnya waktu itu Ahok, betul ya, betul. Dan kalau saya ditanya apa sebabnya, sebetulnya selain daya tarik dan gaya Pak Jokowi yang merakyat lah ya, menurut saya nomor satu sebetulnya adalah bahwa Pak Fauzi Bowo waktu itu nggak menjawab pertanyaan atau menjawab masalah terbesar di Jakarta pada waktu itu, yaitu soal banjir dan kemacetan. Jadi Pak Fauzi Bowo mungkin kuat di aspek seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi masalah terbesar bagi masyarakat Jakarta itu nggak terjawab oleh beliau. Sehingga harapan itu
akhirnya geser kepada kandidat yang lain, yaitu Pak Jokowi. Iya. Dan pada waktu itu Pak Jokowi langsung populer, sangat populer di Jakarta. Dia sebagai gubernur Jakarta kan sidak ya ke kantor kelurahan. Kemudian dia menata beberapa tempat-tempat yang kumuh, danau yang tadinya sudah tidak berfungsi dengan baik, dia restorasi, dia perbaiki, peluit dan beberapa danau yang lain untuk mengatasi masalah banjir. Lalu juga soal Tanah Abang ya, yang selama bertahun-tahun istilahnya nggak selesai-selesai, di tangan dia relatif bisa ditata pada waktu itu. Dia ini siapa nih? Jokowi. Ya? Jokowi. Ini kan udah menang dia, Bang. Iya. Udah menang. Udah menang. Dia kan udah menang terhadap Fauzi Bowo. Nah, dan pada titik itulah kemudian Jokowi menjadi sangat fenomenal. Karena dia terpilih atau dia dilantik jadi gubernur, kalau nggak salah bulan Oktober ya, tahun 2012. Tapi kemudian di awal 2013 itu kalau ada survei nasional dia udah nomor 1. Tanpa ada iklan dan yang lain-lain. Rupanya pemberitaan mengenai Pak Jokowi ini begitu masif dan resonansinya kuat di masyarakat Jakarta, sehingga surveinya sudah nomor 1. Dan pada titik itulah kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian Pak Jokowi akan dicalonkan atau tidak oleh partai politik, khususnya PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Nah, di titik itulah kemudian Partai Nasdem, Bang Surya Paloh cepat banget mendukung Pak Jokowi. Dia menjadi partai pertama yang mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, sebelum akhirnya diikuti oleh PDI Perjuangan dan Mega. Dan akhirnya berhadapan dengan Pak Prabowo 2014 dan akhirnya menang. Jadi kalau lihat pengalaman Pak Jokowi 2014 Mr. Q sudah dukung Jokowi ya? Sudah. Iya, sudah. Jadi Pak Jokowi itu kalau kita lihat memang kelebihannya pertama merayat. Jadi waktu itu saya ingat survei nasional menunjukkan ada 2 kategori alasan memilih paling besar, yaitu merakyat, yang kedua itu tegas. Yang merakyat, ya pemilih yang mau presiden merakyat itu 95% itu milih Pak Jokowi. Ada sih 5% yang milih Prabowo dengan alasan merakyat ya, tapi kan kecil gitu. Sementara yang tegas itu mayoritas 94% ke Pak Prabowo. Jadi di luar alasan-alasannya, yang tegas itu Pak Prabowo. Tegas. Iya, tegas itu Pak Prabowo. Jadi 95% pemilih yang mau pemilih tegas itu kepada Pak Prabowo. Ya singkat cerita ya Pak Jokowi menang. Jadi dari beliau wali kota, kemudian beliau jadi gubernur ya, kemudian lanjut jadi presiden, kan terus belusukan juga tuh kan. Kemana pergi dia kan ke masyarakat, ketemu masyarakat, datang ke masyarakat gitu. Itu menjadi ciri khasnya Pak Jokowi itu. Ya. Jadi ciri khas Pak Jokowi itu adalah bahwa dia orang yang dia suka turun ke bawah, ketemu dengan masyarakat, dan berdasarkan pengalaman sampai akhirnya saya diajak belusukan beberapa waktu yang lalu ke Sulawesi Tenggara, saya akhirnya memang bisa melihat secara langsung dari dekat bagaimana memang Pak Jokowi itu sangat alami ya ketemu dengan masyarakat itu. Jadi seperti kayak ada sinar yang nyambung gitu loh dengan masyarakat. Dan bahkan lebih jauh lagi bahwa Pak Jokowi itu bukan cuma sekedar misalnya dia ngecek harga, dia memberikan bantuan, dia lihat fasilitas kalau dia ke rumah sakit. Tetapi saya lihat bahwa dia itu ketemu dengan masyarakat itu kayak dapat energi gitu loh Bang. Dan itu yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi ini seperti nggak ada capeknya dia kalau kunjungan ke daerah itu. Kalau beliau kunjungan ke daerah itu, ini juga diceritain sama Pak Prabowo loh kemarin. Itu. Menteri itu Pak takut kalau Bapak kalau ngajak-ngajak takut. Karena selama penerbangan dia bilang itu diajak ngobrol terus. Itu 2 jam ya 2 jam, kalau kata Pak 5 jam ya 5 jam. Itu yang saya alamin. Jadi Pak Jokowi itu di pesawat itu bukan tidur, bukan berhenti.
pesawat sudah take off, kemudian ketika seat belt sudah off gitu kan, artinya udah cruising, udah aman, dia panggilin orang itu. Iya. Gitu. Nah, kegiatan tuh ya dari pagi sampai malam. Sampai malam, Bang. Besok pagi kegiatan lagi. Gitu. Iya. Pulang, ngobrol lagi. Jadi pekerja keras ya. Pekerja keras. Nah, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa Pak Jokowi ketika dia belusukan tuh dia dapat energi, Bang. Nah, orang kan kalau orang yang nggak suka ketemu dengan orang, dengan masyarakat, mungkin capek itu jadi beban. Iya. Atau misalnya kalaupun dia nggak anti ya, tapi dia nggak punya punya bakat kayak Pak Jokowi, kayak nyerap energi gitu. Mungkin capek juga dia. Iya. Sampai sore udah berhenti aja, nggak ada kegiatan lagi. Jadi Pak Jokowi itu sulit ngalahin dia kalau urusan ketemu dengan masyarakat, karena dia dari rakyat itu dapat energi, Bang. Ya ada keikhlasan juga ya. Pasti itu. Kalau keikhlasan pasti, keikhlasan, keperhatian, betul-betul alami, Bang. Ketemu dengan masyarakat tuh memang betul-betul alami. Gitu. Jadi ya itulah makanya tahun 2014 itu sebenarnya saya mencetuskan itu. Jokowi adalah kita itu. Karena saya melihat bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa. Itu berarti Nasdem itu ngambil dari statementnya Mr. Q dong. Kan Nasdem juga pakai tagline itu kan, Jokowi adalah kita. Saya titipkan dengan seorang teman di situ pada waktu itu. Oh gitu. Iya, saya titipkan kepada seorang teman pada waktu itu. Cuman memang sebetulnya itu udah agak terlambat. Karena Pak Jokowi udah berpasangan dengan Pak JK. Kalau Pak Jokowi adalah kita. Oke, tetapi mungkin nggak semua orang ya. JK adalah kita itu mungkin nggak semua orang merasa kita. Jadi kalimat Jokowi adalah kita itu paling cocok kalau gambarnya cuma Pak Jokowi sendiri. Iya. Nggak ada Pak JK. kata abang. Jadi itu ciri khas dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri secara pribadi juga memang orangnya sangat low profile, sangat rendah hati, sangat hangat. Saya merasa ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak berubah, Bang. Dari beliau itu masih gubernur gitu ya, sampai dengan presiden 2 kali itu hubungannya nggak berubah ya? Ini gesturnya tuh nggak berubah. Nggak ada cerita misalnya Pak Jokowi karena sudah presiden gitu ya, dari sebelumnya gubernur gitu ya. Lalu tiba-tiba dagunya jadi naik gitu. Begitu periode kedua dagunya naik banget. Nggak ada, Bang. Handphonenya ganti-ganti. Tetap gini aja dia, Bang. Tetap gini aja dia. Tetap gini aja. Jadi tutur katanya tetap sama, gesturnya tetap sama gitu. Sehingga hemat saya, salah satu kekuatan Pak Jokowi dan ciri khas Pak Jokowi adalah self control yang sangat kuat. Nah, dalam olah batin kan katanya level tertinggi itu adalah ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri, egonya kan. Iya. Jadi kalau misalnya seseorang naik jabatan lalu kemudian dia jadi sombong atau dagunya jadi naik, sikapnya kepada orang lain jadi berubah, itu berarti dia dikalahkan oleh egonya. Dia belum bisa mengendalikan. Kalau dalam ilmu tasawuf dia kembali ke tangga pertama. Ya, Bang. Gitu. Pangkatnya naik tapi makomnya turun gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini hemat saya dia udah pada level mampu menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga dia tetap stabil apapun situasi dan kondisinya, dan dia tetap jernih membaca situasi apapun juga. Termasuk dalam kondisi-kondisi misalnya ada pro kontra, dan saya kira juga ketika ada COVID gitu. Menurut saya kita sangat beruntung pada era COVID kita punya pemimpin yang sangat tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri, dia bisa tenang karena dia kan memang mampu mengendalikan diri. Dia ngontrol egonya, bukan egonya yang dikontrol oleh dia. Ego yang mengontrol dia. Ego yang ngontrol dia itu. Dan itu juga bisa kita lihat dari bagaimana dia begitu sabar menghadapi hinaan, caci maki gitu ya. Kita ingat tahun 2014 itu ada obor rakyat itu ya. Ini dibilang Kristen, PKI, warga negara Singapura. Iya. Kemudian ijazah palsu, macam-macam.
Dan tidak terbukti semua itu. Sekarang Mulyono. Itu. Jadi cerita Mulyono ini gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu ikutin juga Bang. Saya nggak tahu penting. Katanya itu nama kecil Jokowi. Jadi orang yang nggak senang dengan Jokowi itu dan nggak mau nyebut nama Jokowi langsung disebutnya Mulyono. Karena katanya waktu kecil tuh sering sakit. Sering sakit. Makanya ganti nama. Ganti nama ya. Sebenarnya kan kalau orang ganti nama biasa ya, Mister. Biasa. Banyak orang seperti itu kok. Saya heran kenapa menjadi masalah. Ya kalau udah nggak suka kan apapun juga jadi jadi jelek. Iya. Nah kemudian juga bagaimana dia menghadapi tokoh-tokoh politik yang ada ketika misalnya dia dianggap diposisikan secara tidak terhormat di beberapa kegiatan misalnya partai dan seterusnya. Pak Jokowinya tetap senyum aja. Mungkin pendukungnya yang emosi ya, tapi Pak Jokowinya biasa aja. Nah jadi kita melihat bahwa salah satu kekuatan Pak Jokowi itu adalah kontrol dirinya yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan hemat saya ya, itu menjadi kunci dia memenangkan pertarungan politik. Sekaligus juga sebetulnya itu yang membuat dia ketika berhadapan dengan krisis seperti COVID misalnya, dia tetap bisa melaluinya dengan baik. Jadi kita sangat bersyukur ya pada masa krisis seperti COVID kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi yang bukan cuma sekedar punya ketenangan, tetapi juga punya insting yang luar biasa. Sambil minum ya. Banyak yang merekomendasikan agar ada lockdown, dia nggak mau lockdown. Bagaimana dengan rakyat menengah ke bawah yang istilahnya ya kerja hari ini makan hari ini buat makan hari ini, atau kerja hari ini buat makan besok. Kalau di lockdown tutup seminggu misalnya 2 minggu, mau makan apa dia? Persediaannya cuma hari ini atau buat besok gitu. Nah itu mungkin nomor 2 yang soal ini mungkin karena terkait dengan dia suka belusukan tadi, di luar bahwa dia memang punya background yang dari kalangan kelas dari menengah juga lah ya, minimal menengah ke bawah, minimal kelas menengah lah, sehingga kemudian paham bagaimana pola atau ritme kehidupan dari masyarakat menengah ke bawah. Itu 2. Yang ketiga, orangnya sangat dingin, objektif kalau berhadapan dengan data atau angka atau masalah. Dia nggak pernah mencari berita baik atau laporan-laporan yang baik. Bukan ABS lah Bang. Bukan ABS. Jadi misalnya kalau ada survei turun, ya diterima turun, ditanya apa sebabnya turun. Kemudian dicari solusinya. Nggak ada cerita misalnya kalau dikasih tahu survei turun lalu kemudian marah-marah sama surveyor atau marah-marah sama surveinya, nggak ada tuh Bang. Saya pernah punya pengalaman soalnya Bang. Pernah ada tokoh juga gitu Bang, yang begitu dapat surveinya rendah marah-marah dia sama saya. Itu menunjukkan dia nggak siap ya. Nggak siap. Tadi egonya tadi kan masih lebih besar di egonya daripada dirinya. Gitu. Pak Jokowi udah menaklukkan egonya. Jadi dia dingin sekali dia menghadapi data itu dia dingin dan dia objektif. Dan pencarian informasinya tuh luar biasa. Kalau misalnya bicara survei, dia terbuka kepada semua survei. Dia nggak cuma terpaku kepada satu. Dia mendengarkan sangat banyak orang dari berbagai macam kalangan. Sehingga saya merasa bahwa akhirnya dia bisa memetakan persoalan dengan baik. Karena dia mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, ya. Dan dia itis as itis gitu. Dia tidak ABS. Bahayanya ABS itu kan Bang, dia kan mengaburkan realita. Gitu. Istilahnya ada masalah lalu kemudian ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi kan akhirnya nggak tahu ada masalah. Kalau nggak tahu ada masalah bagaimana mau menyelesaikan? Atau kalaupun misalnya tahu ada masalah ya solusi yang diberikan tidak 100%, karena kan tidak diungkapkan sebagaimana adanya. Saya melihat itu keunggulan Pak Jokowi nomor 3, bahwa dia dingin terhadap data, dia dingin terhadap situasi, dan dia terbuka betul terhadap berbagai macam jenis informasi. Sehingga ya katanya kan begini, kalau dapat informasi yang benar yang baik itu kan udah memenangkan separuh perang itu Bang.
Jadi saya kira itu yang menjelaskan kenapa dia boleh dibilang terus menerus menang dalam pertarungan yang dia jalani gitu. Bayangkan wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, pilpres 2 kali, nggak ada cerita kalah. Iya. Ya karena dia objektif dengan data dan ilmu pengetahuan. Kalau undang-undang dasar memungkinkan bisa 3 kali kali. Oh iya 3 kali dan angkanya mungkin telak banget ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan kemarin sampai 80% lebih. Saya kira tuh kalau tarung itu ya bisa 75 itu angkanya itu. Kalau menurut Mr. melihat ya, bagaimana pola pandangnya Pak Jokowi ini terhadap katakanlah para pengusaha kita gitu. Iya kan? Artinya kan Pak Jokowi ini kan tidak terjebak dalam isu pri non pri ya. Ini Bang, saya melihat pertama secara besar dulu ya. Pak Jokowi, tadi kan kita bicara mengenai dia pribadi ya, karakter dia pribadi. Nah yang juga menonjol dari Pak Jokowi itu sebagai seorang pemimpin, ada dia punya visi, dia tahu bahwa tugas dia sebagai pemimpin itu adalah membawa daerahnya atau membawa negaranya melompat kepada suatu target atau tujuan tertentu. Nah saya kira itu paling menonjol dan bisa kita pahami dengan konsep Indonesia Emas 2045 itu. Jadi dia punya cita-cita, dia tahu Indonesia harus jadi negara maju. Indikatornya mungkin pendapatan dibandingkan dengan negara-negara lain, kemudian indikator-indikator yang lain, dan dia merumuskan strategi atau cara. Nah lebih jauh lagi dia juga mengetahui bahwa kalau Indonesia itu misalnya ya, bahwa Indonesia akan menghadapi kesempatan yang namanya bonus demografi. Dari rentang sekarang sampai ada yang bilang 2030, ada yang bilang 2035. Kalau misalnya Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu, maka Indonesia akan pertama ya, akan miss opportunity. Bonus demografi justru menjadi bencana demografi karena orang-orang yang tenaga kerja yang banyak ini kemudian nggak ada lapangan kerja kan justru jadi masalah, frustrasi, kriminal dan seterusnya. Yang kedua, kalau Indonesia tidak mengalami peningkatan secara gradual, maka Indonesia akan terjebak kepada fenomena negara ini middle income trap itu, ya kelas menengah yang terjebak pada posisi sebagai negara dengan pendapatan menengah, tidak bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Itu. Nah itulah yang kemudian saya lihat dia bangun, dia kerjakan dengan misalnya membangun infrastruktur. Karena nggak ada cerita pertumbuhan ekonomi tanpa pertumbuhan infrastruktur. Indeks infrastruktur Indonesia seingat saya naik signifikan loh di zaman Pak Jokowi ini. Naik signifikan, saya lupa angkanya berapa. Kita tahu bahwa Pak Jokowi bangun jalan negara 6.000 kilo, jalan tol 2.700 kilo, jalan desa mungkin hampir 400.000 kilometer ya. Itu adalah solusi untuk pertumbuhan ekonomi karena nggak ada pergerakan ekonomi tanpa ada infrastruktur. Itu satu. Kemudian misalnya dia membuat undang-undang cipta kerja. Buat saya itu infrastruktur juga, infrastruktur peraturan. Hukum lah. Hukum gitu. Jadi bagaimana dia membuat agar investasi di Indonesia menjadi lebih mudah. Dia bandingkan dengan negara lain, ya dibandingkan dengan Vietnam, bandingkan dengan Kamboja, ya Indonesia ini konon kabarnya bukan cuma sekedar akan dilewati oleh Vietnam, tapi juga oleh negara-negara yang tadinya nggak dianggap sama sekali kayak Kamboja dan seterusnya itu. Jadi kita betul-betul harus sadar bahwa kita itu ketinggalan. Gitu. Iya benar. Jadi dia mau membuat proses perizinan lebih cepat, misalnya kan hal-hal yang meringankan investor untuk masuk. Itu menjadi kuat. Dia punya kesadaran bahwa yang membangun ekonomi itu adalah pengusaha, dunia usaha. Nah disinilah kemudian seringkali masyarakat kita masih salah paham atau misalnya miskonsepsi bahwa yang dianggap menciptakan lapangan kerja itu adalah negara, bukan pemerintah yang menciptakan lapangan. Yang menciptakan lapangan kerja itu adalah swasta. Ya pekerja yang di pemerintah, sektor pemerintah berapa sih paling? Pegawai negeri, TNI, Polri mungkin sekitar 4% saja dari total tenaga kerja di Indonesia kan. Gitu. Jadi selebihnya itu adalah swasta. Kalau swasta tidak tertarik untuk investasi, maka kemudian jangan harap ada pertumbuhan ekonomi.
Lalu dia bisa mengidentifikasi misalnya soal potensi keuangan Indonesia dari sumber daya alam. Jadi dia melihat bahwa Indonesia udah terlalu lama sumber daya alamnya dijual mentah, nggak ada nilai tambah, lalu kemudian dia perjuangkan, dia bangunlah roadmap hilirisasi itu Bang. Iya, smelter. Smelter, intinya diolah lah Bang ya. Iya, iya. Sehingga nilainya itu bisa naik 20 kali lipat dan seterusnya. Sehingga pendapatan negara menjadi besar gitu Bang. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana dia berikan dia bangun pendidikan dengan kartu Indonesia Pintar, kemudian kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat, gitu ya. Infrastruktur dukungan kesehatan Indonesia, asuransi kartu Indonesia Sehat itu salah satu yang terbesar di dunia, saya dengar itu. Yeah. Yang gratis itu terbesar. Dan ya itu semua kan menuju kepada Indonesia Maju 2045 itu. Yeah, Itulah yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, termasuk juga dia membangun IKN. Pak Jokowi itu ingin ada pandangan politik baru, paradigma baru, Indonesia sentris bukan Jawa sentris. Sehingga yang dibangun bukan cuma Indonesia, sehingga kemudian pemerataan itu diperlukan, sehingga kemudian harus ada kebanggaan di daerah, dibangun kantor-kantor perbatasan yang sangat megah, yang sangat bagus, yang membuat Indonesia menjadi bangga. Intinya ini hal-hal yang dimiliki oleh seorang Jokowi, ingin membuat negaranya, bangsanya menjadi maju, dan dengan karakter yang dia miliki tadi, dengan cita-cita yang dia juga punyai, maka kemudian dia berusaha. Ini kan kapal besar nih Bang ya, yang isinya itu orangnya macam-macam, partainya macam-macam. Dia berusaha untuk bagaimana kekuatan yang bermacam-macam ini bisa bergerak ke arah yang sama. Nah, pada titik itulah kemudian kita masuk kepada ciri Pak Jokowi berikutnya. Dia itu seorang yang sangat cerdas secara politik, sangat tipikal secara politik. Yang saya sebut sebagai super grandmaster itu. Bagaimana dia membaca data, bagaimana dia kenal orang, bagaimana dia istilahnya berinteraksi, ya, berkomunikasi. Dia mengaturlah semua ini agar bisa seiring sejalan gitu, dan menuju kepada arah dan tujuan yang sama gitu Bang. Ya, mungkin kan orang mengharapkan sesuatu yang sempurna ya. Cuman kan tadi Mr. Q pikir sudah menyampaikan secara optimal. Iya, betul. Itu. Betul Bang. Iya kan? Kesempurnaan itu kan susah, tapi optimal yang bisa dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat. Termasuk tadi soal infrastruktur. Itu memang connecting antara desa dengan kota itu tersambung kan. Betul. Tadi rasanya orang mau ke kota tuh susah banget. Betul. Tapi dengan ada ini kan bisa lebih cepat. Antar kota, antar provinsi, ya kan. Misalnya sekarang Sumatera dihubungkan oleh tol Sumatera, ya, jadi antara Lampung dengan Sumatera Selatan sudah menjadi jauh lebih cepat, sehingga wisatawan dari Sumatera Selatan punya hiburan baru ke laut, ke Bandar Lampung. Kalau di Palembang nggak ada laut, adanya sungai gitu. Atau pengkritik Pak Jokowi berkaitan dengan infrastruktur ini, mungkin mereka sehari-hari hanya dari rumah ke tempat bermain. Iya. Atau bukan pelaku ekonomi sehingga tidak punya perspektif ekonomi. Iya. Jadi kan tergantung, kita kan semuanya kan tergantung perspektif Bang. Kalau pakai kacamata ekonomi ya semua udah jelas. Dari dulu salah satu problem Indonesia itu yang dikritik adalah ya indeks logistiknya atau infrastrukturnya kan lemah sekali. Padahal semua ekonom ya jelas-jelas mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi syaratnya adalah infrastruktur. Ya yang pasti adalah Pak Jokowi ini kan berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah ya, sebagai presiden yang berhadapan dengan sistem multipartai. Kalau partainya tunggal ya, seperti di Cina misalnya, ya presiden maunya A, ya turunnya ke bawah ya A gitu Bang. Karena kan partai tunggal. Iya. Tetapi ketika partainya ada berapa? 9 misalnya di parlemen ya. Nanti Pak Prabowo berhadapan dengan 8, Pak Jokowi berhadapan dengan 9 partai.
ya itu kan perintahnya A, ini bisa turunannya, bisa penerimaannya bisa ada 9 versi nih Bang. Mungkin kalau kita geser Jokowi menjadi presiden Cina itu jauh lebih sukses. Tapi kalau Xi Jinping kita suruh jadi presiden di sini, mungkin belum tentu loh Bang. Bisa gagal ya. Oh belum tentu, iya benar. Jadi saya kira ya betul juga tuh tesis yang menarik itu, Pak Jokowi kalau jadi presiden Cina pasti lebih berhasil daripada Xi Jinping itu. Iya kan, satu partai, semuanya monolitik. 9 aja bisa, apalagi satu kan gitu. Sementara Xi Jinping ya dengan segala hormat itu baru teruji dengan satu partai, bukan dengan 9 partai. Jadi ya hemat saya bahwa bisa melalui pandemi dengan baik, pertumbuhan ekonomi 5%, ya kan. Secara overall lepas dari berapa angka-angkanya ya pengangguran turun, ya kan, kemiskinan absolut juga turun, dan kita nggak boleh lupa ya, ini beberapa analis nih kan atau beberapa review nih kan nggak nulis mengenai COVID sama sekali loh Bang, nggak boleh itu. Jadi menilai rentang kepemimpinan Pak Jokowi dan capaian-capaiannya itu nggak bisa, nggak boleh tuh nggak nyebut nama COVID, karena COVID itu kan situasi khusus yang membuat ketika tidak ada kegiatan sama sekali drop luar biasa itu, dan rentangnya itu nggak pendek, 2 tahun 3 tahun gitu Bang. Jadi itu sebuah distorsi atau disrupsi yang luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya ya secara overall gitu, pengangguran turun, kemiskinan absolut turun, itu kan artinya suatu capaian yang luar biasa. Bayangkan kalau nggak ada COVID, kalau nggak ada COVID harusnya capaian-capaian bisa jauh lebih baik lagi, gitu Bang. Oke, Mr. Q. Jangan kita habiskan semua nih. Kita stop dulu di sini. Iya kan? Ini review sedikit lah ya mengenai bagaimana Pak Jokowi ya. Iya, 10 tahun. Kan kita akan berlanjut lagi nanti pada episode selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih Mr. Q. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.